Sahabat Indah dan para pecinta tanaman hias, sekarang saya akan melakukan proses repotting. Mulai dari pot yang ukuran 18, terus di dalamnya sudah saya taruh styrofoam. Terus di sini juga saya sudah siapkan untuk pupuk yang sudah saya fermentasi, seperti pupuk bakar, sekam mentah, terus ada sedikit pupuk kandang, kokopit, dan gak lupa juga saya taruh pasir malang. Nah, saya taruh pasir malang pada media ini, lalu kita campur. Ini sudah saya berikan B1, antrakol, dan juga furadan. Jadi insya Allah itu sudah aman. Nah, prosesnya, jadi setelah kita taruh seperti ini, kita isi sedikit, sesuaikan dengan ketinggian tanaman. Kalau terlalu rendah juga dia jatuhnya lebih tenggelam. Nah, pada tanaman kita nggak boleh langsung cabut begini, nggak boleh. Tapi ini kita tekan-tekan dulu untuk bagian pinggir-pinggirannya. Nah, setelah kita tekan-tekan bagian kanan dan kirinya, jadi dia akan lepas. Kita pegang seperti ini. Terus, lalu kita taruh tanaman yang ingin kita tanam. Namun kita tidak boleh sini Kak. Kita nggak boleh terlalu menekannya kencang-kencang. Terus ini kita taruh kembali. Nanti setelah ini kita bisa menyiramkan dengan cairan antrakol atau B1. Namun karena ini udah siang hari, jadi akan saya lakukan pada sore harinya. Nah, sangat mudah ya sahabat Indah dan para pecinta tanaman hias untuk mengganti dari jenis tanaman atau repotting. Nah, kalau pengen cantik, kita bisa menaruh atasnya itu dengan pasir malang. Jadi kita bisa taruh seperti ini. Jangan terlalu banyak, karena kalau sampai dia nanti tumbuh tunas baru, takutnya agak susah untuk keluarnya. Jadi yang penting bagian medianya sudah tertutupi. Nah, seperti itu sahabat Indah dan para pecinta. Nah, seperti itu para sahabat Indah dan para pecinta tanaman hias untuk proses repotting yang saya lakukan pada tanaman saya, dengan menyesuaikan ukuran tanaman dengan pot. Namun sahabat Indah nggak perlu khawatir, saya akan mengajak sahabat Indah untuk melihat-lihat sedikit koleksi yang saya miliki. Mungkin memang belum terlalu banyak, dan bila ada salah nama untuk jenis-jenis aglonema yang saya sebutkan, boleh sahabat Indah dan para pecinta tanaman hias untuk dikoreksi kembali. Sahabat Indah dan para pecinta tanaman hias, setelah melihat untuk proses repotting yang saya lakukan, nah saya akan memberikan contoh. Banyak dari sahabat pecinta tanaman hias itu suka taruh tanaman yang ukurannya itu tidak terlalu besar, namun pada pot yang lumayan diameternya melebihi dari tanaman. Nah, contohnya seperti ini nih. Untuk pink Yulia dengan ukuran segini, kalau saya taruh pada pot yang berukuran 18, itu akan kebesaran. Kalau kebesaran, otomatis dari akarnya itu lebih membutuhkan ruang atau unsur hara yang terlalu banyak. Jadi pertumbuhannya itu sedikit lebih lambat. Namun ketika saya menaruh pot pada ukuran segini dengan menyesuaikan dari tanaman ini, maka akarnya pun akan berkembang dengan baik. Nah, kemarin saya juga baru selesai repotting untuk pot-pot aglonema saya.
Nah, kalau sahabat Indah dan para pecinta tanaman hias pernah lihat video saya ini, sekarang lagi ada koleksian baru. Tapi mohon maaf, bukannya saya pengen pamer untuk jenis-jenis koleksian, namun hanya memberikan sedikit hiburan kepada para sahabat Indah dan para pecinta tanaman hias. Nah, pot yang saya berikan pada Ruby Compacta milik saya dengan ukuran segini, ini adalah pot berukuran 18. Saya ini belinya di Karisma Jaya. Sahabat Indah dan para pecinta tanaman hias kalau sering lihat video saya pasti tahu untuk toko Karisma Jaya tuh harganya murah-murah banget. Dan pot ini harganya sekitar 6 ribuan ya untuk satuannya. Nah, ini juga masih Ruby Compacta dengan ukuran yang lumayan, makanya saya taruh di diameter 18. Ini ada jenis Aglonema Big Clef. Ini sebetulnya koleksian baru juga saya baru dapat tuh beberapa hari yang lalu. Lalu saya ganti pot diameter 18 juga. Tadinya tuh potnya agak sedikit lebih kecil, mungkin sekitar ukuran 16. Nah, ini ada jenis intan, Aglonema intan, mungkin jarang juga ya dilihat para pecinta tanaman hias. Terus Donna Carmen yang harganya murah namun sekarang sulit untuk didapatkan. Terus ada LOD. Terus, nah seperti ini potnya ini memang mungkin sedikit lebih kebesaran ya. Kebetulan saya juga belum repotting karena beberapa hari yang lalu saya juga baru dapet tanaman bambu ini. Jadi untuk menghindari tanaman ini stres, maka saya tidak melakukan repotting terlebih dahulu. Nah, kalau seperti kayak gini-gini, ini kan Morodot ya. Morodot juga akarnya juga belum terlalu banyak. Nah, ini yang pernah saya bilang mirip dengan Big Clef. Namun pada Morodot warnanya lebih dominan hijau ketimbang dengan Big Clef. Jadi walaupun saya kepengen banget untuk seluruh jenis aglonema saya berikan pot yang sama, namun saya harus menyesuaikan juga untuk tanaman yang ukurannya memang lebih kecil dan harus menggunakan ukuran pot sedang. Jadi untuk sahabat Indah dan para pecinta tanaman hias, jangan mentang-mentang kepengen tanaman itu cepat besar, lalu tanaman yang kecil segini diberikan pot 20 atau pot 25, itu tidak sesuai dengan kebutuhan dari tanaman ini. Yang saya pegang ini adalah jenis Dalmatian, tapi pink Dalmatiannya belum terlalu keluar banget, masih lumayan hijau ya, nggak apa-apa. Nanti kita akan rawat dengan baik supaya warnanya jadi cantik. Dan kebetulan saya tuh lebih suka koleksi untuk jenis-jenis aglonema lokal. Seperti ini pink Valentine, tapi jenisnya yang lokal. Mungkin ada beberapa dari jenis tanaman yang saya miliki itu jenisnya juga jenis impor ya. Seperti ini ada Golden Sweet, terus ada Red Stardust, ada Andini. Namun semuanya masih tetap lokal. Tetapi impor, namun lebih banyak dominan dengan jenis lokalan. Ini seperti ini Valentine lokal. Nah, sahabat Indah dan para pecinta tanaman hias, kenapa saya lebih suka jenis lokal? Kalau jenis lokal ini menurut saya untuk dari bagian batangnya itu lebih kokoh dibandingkan dengan aglonema impor. Namun aglonema impor juga nggak kalah cantik dengan aglonema lokal. Kalau aglonema impor itu dia warnanya memang jauh lebih cantik, lebih keluar dibandingkan dengan aglonema lokal. Untuk perawatan aglonema lokal itu memang jauh lebih mudah dibandingkan dengan aglonema impor. Makanya beberapa jenis aglonema saya itu semuanya rata-rata dari lokal semua. Nah, ini yang paling unik. Kalau waktu pertama saya lihat tuh, wow, kayak mirip sama aglonema lotus, pinggirannya aja ya.
Tapi karena saya memang nggak kebeli lotus, jadi ya udahlah, nggak apa-apa, kita koleksi aja yang serupa namun memang tidak mirip, tapi warna pinggirannya itu ya dikit-dikit menyerupai dengan lotus. Nah, ini juga koleksian baru saya nih. Ini jenis baby pink. Tuh, cantik ya. Nggak tahu kalau para sahabat Indah sering nggak lihat jenis baby pink ini. Saya tuh suka koleksi beli tuh satu. Namun memang cari yang mungkin jarang dilihat. Nah, ini yang paling unik nih. Ini adalah jenis Siti Nurhaliza. Cantik banget ya. Nah, ini ukurannya kecil loh. Namun kalau dia udah berukuran besar, kemarin saya dapat info dari Bang Renald dari Douglas Nursery, untuk harga yang besar itu sekitar 1,8 hingga 2 juta. Jadi kebayang dong kalau ukuran kecil segini berapa. Namun saya tidak akan menyebutkan harga. Jadi kalau sahabat Indah dan para pecinta tanaman hias pengen beli, mungkin bisa cari di beberapa reseller seperti Douglas atau Lana Flora. Terus mungkin yang sudah terpercaya secara online. Nah, seperti ini ada butterfly, terus aglonema Donna Carmen. Ini Donna Carmen saya juga warnanya hijaunya, ada bagian bawahnya sudah bermutasi. Nah, kita lihat ya sedikit koleksi saya seperti Bikroy. Nah, Bikroy-nya waktu itu udah pernah kita bahas, tapi tempo hari warnanya tuh belum bermutasi. Sekarang sudah lumayan nih, agak menimbulkan warna yang berbeda dibandingkan tempo hari. Nah, ini masih sama jenisnya, jenis Bikroy. Nah, ini jenis Red Sumatra, tanaman lokal yang banyak dicari namun perawatannya sedikit lebih sulit. Terus ada jenis aglonema Red Cochin. Terus apalagi ya? Kesini deh, kita ke bagian tanaman saya ini. Ada jenis Suksom, terus ada jenis Huges. Namun Hugesnya itu karena waktu itu ngambilnya dari anakan, terus mungkin kehimpit-himpit dengan tanaman yang lain atau daun yang lain, jadi dia agak mengkeriting gini. Walaupun dia seger, tapi dia masih menggulung seperti ini. Apalagi ya sahabat Indah ya, mau lihat koleksi saya lebih banyak untuk jenis tanaman itu 3 jenis, seperti Anthurium, aglonema, dan philodendron. Selebihnya mungkin punya namun hanya satu-satu. Nah, ini adalah jenis tanduk. Terus ini adalah jaguar variegata. Terus ini jenis mangkok pagoda. Nah, ini juga jenis mangkok juga, tapi nggak tahu namanya. Terus ada Syngonium mini, cantik banget dan imut sekali. Terus ada jenis jaguar normal. Nah, nanti saya belum pernah bahas ini, namun saya akan bahas untuk Anthurium jaguar. Terus ini ada jenis mangkok namun yang sudah bervariegata. Tapi variegatanya belum keluar semua ya, jadi nanti kita tunggu aja. Kemungkinan sih untuk daun barunya sudah mulai bervariegata, namun belum terlalu kuning atau putih. Terus ada jenis Jemani. Saya lebih senang mengkoleksi jenis Jemani. Walaupun perawatannya sedikit lambat, namun daunnya sangat cantik dan dia tidak makan tempat seperti jenis-jenis Ukeri. Nah, ini adalah jenis mangkok juga. Tapi mangkoknya ini jenisnya mangkok pagoda. Terus, nah ini kemarin baru saya repotting juga. Tadinya, sahabat Indah, mungkin semoga
bisa termotivasi ya. Untuk pot yang seperti ini mungkin kita ngeliatnya kayak biasa aja ya. Namun setelah kita repotting dengan pot yang memang sesuai dengan tanamannya, jadinya menambah keindahan dari suatu tanaman seperti ini. Cantik ya. Tuh, jadi kayak lebih berkelas gitu kalau misalkan menyesuaikan dengan pot. Terus ini ada jenis tornado. Nah, ini koleksian baru saya. Ini adalah jenis Anthurium mangkok fortune. Mungkin nanti saya akan kasih gambarnya ya untuk jenis Anthurium mangkok fortune. Terus ini adalah jenis Anthurium curly parakan. Ada lagi jenis Anthurium mangkok grand park. Saya lebih suka jenis-jenis mangkok ya, dan segala jenis jemanis sih sebetulnya suka, tapi ya lebih dominan dengan mangkok. Nah, ini juga ada jenis mangkok, namun saya nggak tahu nih namanya jenis mangkok apa, tapi dia benar-benar sudah membulat sekali. Ini sirih keraton. Ini dari bonggolan semua, jadi makanya saya selalu tunggu. Nah, terus ini adalah jenis mangkok, namun mangkoknya juga ini mangkok bagus, namun jenisnya tuh saya nggak tahu jenis apa. Kebetulan ini udah punya orang, namun hanya dititipkan saja. Terus ada Black Beauty, dan yang paling bahagia buat saya yaitu Black Beauty saya ini sedang mulai bertongkol, yang semoga aja bisa jadi. Nah, mudah-mudahan ya, doain ya sahabat Indah dan para pecinta tanaman hias kalau Black Beauty saya bisa jadi. Terus ada jenis, saya punya satu lagi yang baru, yaitu jenis Pilo katak. Emang sih belum berukuran besar. Nah, saya tuh nggak suka beli langsung besar-besar. Saya tuh lebih suka beli yang mulai dari kecil kayak gini, jadi saya bisa melihat proses untuk perkembangan dari pilo saya ini atau jenis-jenis tanaman apapun itu. Seperti nanti deh sahabat Indah, saya punya monstera yang tadinya tuh ukurannya tuh kecil banget. Ini adalah jenis jemani jenis jemani jati. Kata orang ini jenis jemani jati. Terus ada Pilo tail dragon, ada keladi juga saya punya. Terus ini dia mirip kobra, tapi saya nggak tahu juga ini jenisnya apa. Terus ada jenis alokasia. Ini alokasia apa nggak tahu ya. Terus ada philodendron juga. Philodendronnya juga mulai dari untuk sahabat Indah dan para pecinta tanaman hias yang tahu jenis ini, nggak apa-apa komen di bawah, jadi biar saya tahu juga untuk jenis pilo ini. Terus ada pilo gergaji, pilo jari, kata orang ini pilo jari. Terus ada jenis kuping gajah. Nah, ini dua jenisnya yang berbeda. Kalau yang ini jenis kuping gajah yang besar, dan yang ini adalah jenis kuping gajah yang kecil. Ini yang rumpun. Nah, ada linet juga. Aduh, kalau saya sebutkan satu persatu kayak banyak banget. Ini juga saya baru dapet pilo melody. Terus aglonema murah seperti Snow White. Terus ada Changmai, ada lipstick, ini ada Bikroy lagi. Nah, sahabat Indah yang berminat nih, kalau pengen beli Bikroy yang punya saya indukan, anaknya itu udah ada 3. Nah, ini sebentar lagi juga akan muncul anakan baru.
Nah, terus ada jenis Sansevieria, Pillow Marble. Nah, ini yang saya bilang tadi itu saya beli itu dari kecil. Ini adalah jenis Monstera. Ada yang bilang Deliciosa, namun ada juga yang bilang ini adalah jenis Monstera King. Jenis kaktus cowboy, jenis keladi, terus jenis Pillow Manola, sampai tanaman gantung. Nah, ada juga jenis Anthurium hookeri, namun yang keris, bukan hookeri ya, Anthurium keris jumbo. Nah, itu dia sahabat indah dan para pecinta tanaman hias, jenis-jenis tanaman yang ada di rumah saya. Semoga saja bisa menghibur dan bisa menginspirasi. Nah, sahabat indah dan para pecinta tanaman hias, sudah kita lihat jenis-jenis tanaman apa saja pada rumah saya, dan juga cara untuk repotting yang sering saya lakukan pada tanaman-tanaman saya, dan semoga saja bisa menghibur, bisa menginspirasi, dan bisa memotivasi untuk para sahabat indah dan para pecinta tanaman hias untuk mencintai tanaman apapun jenisnya itu. Dengan mencintai tanaman berarti kita menyayangi diri kita sendiri dan juga menyayangi lingkungan, juga bisa menyembuhkan bumi ini dari pemanasan global. Kalau bukan kita, siapa lagi? Terima kasih banyak untuk doa dan segala dukungannya. Semoga kita selalu bisa bersilaturahmi kembali, dan waktunya untuk saya undur diri. Mohon maaf bila ada salah kata, tindakan, ucapan, perlakuan yang kurang berkenan. Semoga dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa untuk like, comment, share, and subscribe. Thank you.